Gagak-gagak hitam bertebaran dari angkasa sebagai gumpalan-gumpalan batu yang dilemparkan. Kemudian mereka berpusat-pusat. Tiap-tiap gerombolan membentuk lingkaran sendiri-sendiri, besar dan kecil, tak karuan sebagai penangkus. Laksana setan maut yang panjang. Mereka puas dan tidak mempunyai aturan. Sehingga mereka loncat ke sana, loncat kemari, terbang ke sana, terbang kemari. Dari bangkai atau mayat yang satu ke gumpalan daging yang lain. Dan burung-burung ini jelas kurang tekun dan tidak mempunyai kesetiaan. Matahari sudah condong. Bulat-bulat membara dan membakar padang gundul yang luas itu. Yang di atasnya berkaparan tubuh-tubuh yang telah gugur. Prajurit-prajurit yang baik, yang telah mengorbankan satu-satunya miliknya yang tak bisa dibeli. Nyawa. Ibarat sumber yang mati mata airnya, hingga tamatlah segala kegiatan. Perahu-perahu mandek dan kandas tidak sarsuka. Bayi-bayi menangis karena habisnya susu ibu. Setiap mayat ada berpuluh-puluh ekor burung gagak berpesta pora, bertengger-tengger di atasnya. Sehingga padang gundul yang luas itu ini merupakan gundukan semak-semak hitam yang bergerak-gerak, seolah-olah kumpulan kuman-kuman dalam luka yang mengerikan. Suara-suaranya seperti kaleng-kaleng yang ditendang-tendang di atas lantai. Tertang teng teng Suara-suara itu sebagai pada suara lagu-lagu maut yang dahsyat, yang tak henti-hentinya memenuhi padang luas bekas pertempuran itu. Jalinan nada-nada yang kacau balau, seolah-olah membuat setan-setan itu merasa ketakutan terhadap ancaman setan-setan yang lain. Atau sebuah persidangan, tempat perdebatan-perdebatan tak menentu dengan hasil yang gilang gemilang, yaitu kemampuan membuat rakyat berkaparan di tong-tong sampah. Senjata berkaparan di mana-mana. Beberapa senapan dengan sangkur terbonus tertancap di sisi-sisi mayat yang topi bajanya terpasang di atas. Mungkin seorang teman sempat berbuat begitu sebelum ia sendiri ditolong oleh temannya yang lain dengan memberinya tanda seperti itu.
beberapa ekor burung gagak bermain-main dengan granat. Beberapa ekor lagi menyeret-nyeret tali ikat pinggang yang penuh peluru. Dan beberapa ekor lagi tampak bertengger di atas prei sambil menggaruk-garuk tubuhnya dan merentang-rentangkan sayapnya. Bau busuk menegang-negang di sepanjang bentangan padang yang luas itu. Hingga udara di siang hari bingar-bingar oleh daging-daging yang menguap. Dan malam hari udara terasa begitu pengap, seolah-olah mayat-mayat itu berada di dalam kaleng. Dan jika angin bertiup dengan keras, bau itu terbang kemana-mana, jauh dan semakin jauh. Seolah-olah setiap kabar-kabar buruk hendak diwartakan kepada setiap hidung untuk dirasakan bersama bahwa perang itu busuk. Prajurit adalah prajurit yang dengan tabah menjalankan setiap perintah, bagaimanapun bentuk dan susahnya, sehingga pertempuran berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang menggembirakan dan gila-gila, yaitu pembunuhan berpuluh-puluh ribu manusia bagai babatan alang-alang. Ya, manusia memang alang-alang. Matahari semakin condong sebagai gumpalan emas raksasa yang bagus, membara, menggantung-gantung di atas awan. Kemudian perlahan tenggelam, bersembunyi di balik bukit itu. Dari ujung padang yang tunduk itu berderak-derak sebuah gerobak tanpa atap yang
ditarik oleh dua ekor kerbau. Kelihatan di atasnya dua orang laki-laki. Seorang pemuda terbaring di atas jeram dan yang seorang lagi tua, tapi masih kelihatan kuat. Gerobak berjalan begitu lambat, bahkan teramat lambat. Karena jalanan yang tidak rata, banyak lubang-lubang bekas ledakan-ledakan bom dan peluru-peluru meriam. Hingga kedua penumpang itu terangguk-angguk. Bahkan kadang terbanting ke dinding-dinding gerobak. Kerbau berjalan dengan gontai dan lemah, seolah-olah mereka sudah enggan untuk menarik kedua penumpangnya, bahkan ingin berhenti saja. Setiap kali gerobak itu melintasi gerombolan burung-burung gagak, sejenak gerombolan itu bubar. Kemudian kembali untuk mengerumuni bangkai-bangkai itu. Begitulah setiap saat. Dari gerombolan yang satu ke gerombolan yang lain, mengingatkan lalat-lalat yang terusir dari korek permukaannya. Kau pikir kami adalah mayat-mayat? Teriak lelaki tua itu sambil berusaha memukul dan mengusir burung-burung gagak yang tiba-tiba saja mengeracun dan ingin mematuk kepala anak yang sudah berdarah. Pukulannya meleset dan hanya mengenai kaleng hingga bergetarnya. Dan burung-burung gagak terbang sambil tertawa-tertawa. Kemudian lelaki tua itu meloncat dari itu. Kau lihat, lihatlah, lihat. Baru kali ini aku begitu takjub menyaksikan pemandangan yang seperti ini.
sama seperti mereka. Sebelum ayah datang dan mendapatkan aku. Ya, kau memang sama seperti mereka. Sebelum aku datang dan mendapatkan kau, tanganmu yang lemah itu berhari-hari menggapai-gapai untuk mengusir burung-burung gagak yang tiba-tiba datang. Dan hidungmu yang mewarisi hidung ibumu telah begitu kebal terhadap bau-bau busuk dari bangkai teman-teman ataupun dari musuh-musuh. Anakku, masih ingatkah kau sajak saya politikus? Oh, bunga penyebar bangkai. Di sana, pahlawanku tumbuh mewangi. Puisi itu cukup bagus dan bermakna, bukan? Anak, tahukah kau perbedaan sajak yang dibuat oleh seorang politikus dan sajak yang dibuat oleh seorang pejabat? Jika ada seorang yang menderita luka, kemudian ia datang kepada seorang politikus, maka luka itu akan dipukul hingga orang yang menderita luka itu akan berteriak kesakitan dan lari tunggang langgang. Dan jika ia datang kepada seorang penyair, luka itu akan dielus-elus hingga dia merasakan seolah-olah luka itu telah hilang. Sehingga tak seorang pun di antara kedua macam orang itu yang betul-betul menyembuhkan luka itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kau hanya selalu terdiam dan menggeliat tanpa menjawab apa-apa padaku. Dan burung-burung gagak itu pun terbang dan kembali lagi. Kemudian silih berganti, bau busuk, sore itu, bau busuk, neraka, sore busuk, bau busuk, sore busuk, bau busuk, neraka, bau busuk, kau burung gagak. Malam telah datang dan burung-burung gagak itu belum juga datang. Keadaan pun semakin gelap gulita. Hanya sesekali di luar sana melayang-layang pistol cahaya mencari-cari nyawa yang masih lekat di badan. Adapun jika malam gelap seperti ini, aku sangsi apakah besok matahari akan sanggup untuk menembusnya. Semuanya menyaksikan saya.
Siang berganti siang. Malam berganti malam. Tak ada yang baru dalam kehidupan kita. Semuanya serba rutin. Rutin. Dan rutin belaka. Cukuplah bagiku. Semuanya memastikan tak ada yang menyaksikan. Semua telah ada yang mengatur. Tanpa aku minta dan di luar sepengetahuanku, aku lahir dari rahim ibu yang bersuamikan ayah. Aku anak bungsu. Kenapa tak pilih menjadi anak sulung? Aku kagum sama tentara. Aku ingin memasukinya. Dan aku dilarang. Dan perang pun pecah. Dan membawaku ke sana. Ini aku terluka parah. Mungkin saja aku bisa hidup terus. Mungkin juga sebentar lagi mati. Tapi yang jelas, aku bisa mengatakan bahwa tentara itu baik. Semacam manusia yang percaya kepada manusia yang lain. Sehingga dengan ketulusan, keikhlasan, mendorongnya untuk mengorbankan segala-galanya. Hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya sekalipun. Dia seperti yang ayah katakan, bahwa mereka adalah manusia yang mulia di mata Tuhan. Ayah, kenapa aku tak pilih lapangan yang lain? Kalaupun pilihanku itu adalah maut bagiku, takdirlah, nasiblah yang membawa ke sana. Sehingga manusia harus bersemadi. Apa yang ada? Masing-masing mempunyai pasangan-pasangan.
Jika salah satu pasangan melenceng dari pasangan yang lain, maka manusialah yang salah mengerjakan melesetnya 1 senti, menyebabkan melesetnya 100 senti yang lain. Seperti jalannya pertempuran ini, umpamanya, bukankah begitu maksudnya? Ada setetes yang tidak beres dalam hati, yang menyebabkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan jiwa manusia hancur. Dan yang setetes inilah yang harus diselidiki betul-betul. Mungkin perkara komisi 10%, atau karena membela celana kolor yang cengeng, atau karena kebenaran bicara. Mungkin ada 101 kemungkinan. Tapi yang jelas, apa yang sudah menjadi bubur tak guna dikenangkan lagi. Terangnya, aku telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi nasibkulah anak. Nasibkulah membuat aku bicara terus-terus seperti ini. Dan tak berhenti di sini saja. Aku telah menyerahkan keempat anak kepada sang politikus. Dan aku tak mendapatkan sesuatu pun dari itu. Sekarang, dia merenggut anakku yang terakhir. Nyawa yang paling aku sayangi. Itu kau anak. Cukup. Tidak, ini tidak cukup anakku. Saya harus memikirkan sesuatu yang hebat agar aku tak dirugikan terus-menerus, agar aku tak dirugikan habis-habisan. Lihat, keadaan begitu gelap dan pekat. Saking gelapnya, hampir-hampir aku tak bisa melihat tubuhku sendiri. Tak ada setitik pun cahaya. Florence Nightingale telah digondol burung-burung gagak. Lembah kebenaran telah berganti menjadi padang kurus kesangsian. Kau lihat! Lihat! Katedral telah disapu rata dengan tanah dan tumbuh semak-semak belukar. Lihat! Kau lihat! Masjid-masjid dikerayangi ulat-ulat dan cacing. Lihat! Perawan-perawan disekap di dalam kamar. Lihat!
Kursi-kursi pemerintahan telah digadaikan. Lalu apa yang diharapkan lagi, anakku? Apa? Kau bilang keluarga kita harus berbangga karena dengan perang yang susul menyusul, keluarga kita bisa memberikan tenaga. Cih! Aku telah kenyang dengannya. Sekarang, aku harus memutuskan sesuatu yang hebat agar aku tak dirugikan terus-menerus. Anak, aku minta sumbangan. Lukamu cukup parah, bukan? Setiap hari orang berbondong-bondong menuju batas kota. Dari siang hingga malam, dari pagi hingga petang, untuk menjemput anak, suaminya, saudaranya, sahabat-sahabatnya, tetangganya pulang dari medan pertempuran. Betapa setianya mereka. Andai saja mereka tahu apa sesungguhnya yang terjadi di padang gundul itu, maka ibu akan datang menjemputmu. Kerabat-kerabat kita, teman-teman, para tetangga segenap akan mengagumimu, kemudian melupakanmu untuk selama-lamanya. Anak, agar aku tak dirugikan habis-habisan, agar kehidupanku sedikit lebih baik, maka aku minta sumbangan. Aku ingin kau jadi pahlawan. Bukankah begitu? Bukankah begitu sajak sang politikus? Bunga penyebar bagai. Di sana, pahlawan tumbuh bahagia. Betapa lezatnya sajak-sajak. Apakah kau tidak melihat betapa nikmatnya pembunuhan di balik sajak itu? Anak, maafkan ayah. Aku harus membunuhmu. Dengan jalan seperti itu, ayah ingin menjadikanku seorang pahlawan. Aku dan ayah adalah dua manusia. Di mata Tuhan, kita berdiri sendiri. Aku memiliki pengacu nasibku sendiri, dan ayah diperintah oleh orang lain. Tidak, anak. Pengasuhmu menyerahkanmu padaku.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pengasuhku bekerja secara konstruktif. Tidak selalu, anak. Tidak selalu. Sekali-sekali, ia juga menyeleweng. Anakku, maafkan ayahmu. Kau harus kubunuh. Sehari setelah prajurit muda itu diangkat menjadi pahlawan oleh para pembesar di Balikpapan, pagi harinya iring-iringan jenazah yang panjang hingga menuju taman makam pahlawan dengan upacara militer. Banyak di antara pengiring-pengiring jenazah yang menangis. Anak seusia dia, dengan segala keyakinannya, begitu sayang untuk pergi. Suasana siang yang gelap. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Anak-anak tak bermain di jalanan seperti biasa. Angin bertiup dengan keras, menyebabkan jalan-jalan yang kering, kerontang di musim kemarau.
keluar di terpangan gunung. Di hari berikutnya, matahari mencambuk-cambuk kulit. Ketika jalanan di depan balai kota digemparkan oleh seorang ibu yang membopong mayat anak. Berbondong-bondong datang padanya, menanyakan apa yang sedang terjadi. Ah, siapakah wanita aneh itu? Ah, digali lagi kah dia? Tidak jijikkah ia? Bukankah itu kemarin adalah pahlawan yang dikuburkan? Ada apa sebenarnya? Ada kesalahan apa? Kenapa bisa demikian? Dan para pemetakku keluar dan turun menemui orang-orang. Dan dalam sekejap, orang-orang yang berkumpul sudah sama banyaknya dengan iring-iringan jenazah kemarin. Dan di antara orang-orang yang mengerumuni perempuan yang dengan mayat itu, tersembunyilah lelaki tua yang berhadapan langsung dengan peristiwa itu. Dialah orangnya, dialah suamiku. Semalam ia bercerita panjang lebar tentang garis depan, kemudian pulang dengan membawa tipuan-tipuannya kepada kita. Dia telah berbohong, dia telah menipu kita. Mayat ini sebenarnya bukanlah pahlawan. Seandainya dia bisa bangkit, maka dia akan bangun dan berkata bahwa aku tidak mau menjadi pahlawan. Tapi dia telah menjadikannya pahlawan, dia telah membunuhnya, dia telah menipu kita. Justru dialah yang menipu kita. Dia yang menipu kita habis-habisan. Dan orang yang ditunjuk pun belum, kemudian memundurkan dadanya untuk bunuh.
Dialah yang telah menipu kita habis-habisan. Lihat saya, lihat. Keluargaku telah ludes. Pengkhianat! 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 Teriak para pembesar secara bersemangat. Bentuk hukum bagaimana yang bisa memberi hak kepada seseorang untuk menentukan bahwa dia adalah pahlawan ataupun pengkhianat? Kemari, aku membawa anak yang terakhir dari 4 orang anakku yang telah hancur duluan. Perang demi perang telah merangkul anakku dengan begitu mesranya. Dan dalam sekejap, mayat ini diangkat menjadi pahlawan. Aku telah mengira dan aku telah menduga sebelumnya. Kalian dengan berkaleng-kaleng air mata mengantarkannya ke pekuburan, sementara aku tertawa terpingkal-pingkal. Apa? Objektif? Nilai-nilai objektif? Cek. Yang ada adalah subjektif. Kalian, orang-orang kecil harusnya sekali-sekali